Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memaparkan hasil, makalah dari pangan fungsional yaitu susu kedelai dengan junk food es krim. Adapun anggota kelompoknya ada Lia dengan NPM 011, saya sendiri Rosita dengan NPM 019, dan Sifakania dengan NPM 021. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik teman-teman, mungkin teman-teman di sini seringkali mendengar ini ya, let food be the medicine and medicine be the food. Jadikan makanan menjadi obat dan obat menjadi makanan. Nah, hal tersebut ini berhubungan dengan kesadaran akan hubungan antara konsumsi makanan dengan kesehatan. Eh, Teman-teman, makanan itu seharusnya tidak hanya enak dan mengenyangkan, tetapi juga harus memberikan nilai positif terhadap kesehatan dan juga dapat mencegah terjadinya berbagai penyakit. Nah, kesehatan ini dipengaruhi oleh makanan yang kita makan. Apa yang kita makan itu adalah yang membentuk diri kita saat ini. Apa yang kita makan saat ini itulah yang akan membentuk diri kita nantinya. Jadi teman-teman, makanan itu tidak hanya enak dan mengenyangkan, tetapi juga harus memiliki nutrisi. Boleh dilanjut? Baik. Dengan gaya hidup dan pola makan modern saat ini, orang-orang ini lebih banyak mengkonsumsi makanan instan yang tidak seimbang secara nutrisi, yang dapat menyebabkan berbagai penyakit degeneratif. Nah, kondisi seperti inilah yang dimanfaatkan oleh industri pangan untuk memproduksi pangan fungsional dalam usaha mengatasi atau mencegah penyakit degeneratif tersebut. Lalu, apa sih pangan fungsional itu? Nah, pangan fungsional itu merupakan olahan yang mengandung berbagai komponen fungsional yang mempunyai fisiologis tertentu, tidak membahayakan, dan bermanfaat bagi kesehatan. Pangan fungsional ini umumnya mengandung bahan-bahan yang tidak membahayakan ya teman-teman, seperti probiotik, prebiotik, isoflavon, dan senyawa-senyawa lainnya. Lalu selanjutnya junk food. What is junk food? Junk food is some foods that is considered to have little or no nutritional value. Kita menyadari masyarakat saat ini semakin sering mengkonsumsi junk food ya teman-teman, karena mungkin dari berbagai faktor seperti mudah didapat, rasanya yang enak, dan tidak memerlukan waktu yang banyak untuk mendapatkannya. Nah, junk food ini mengandung lemak jenuh, gula, garam yang tinggi, sehingga dapat meningkatkan risiko penyakit degeneratif. Lalu apa saja sih contoh junk food itu? Contoh makanan junk food itu seperti es krim, permen, burger, dan lain sebagainya. Boleh di next. Lalu selanjutnya, pangan fungsional dan junk food yang kami ambil ini yaitu susu kedelai dan es krim. Nah, susu kedelai ini merupakan minuman fungsional yang kita semua sudah banyak tahu ya. Nah, susu kedelai ini merupakan salah satu produk olahan kedelai non fermentasi eh, kontemporer. Susu kedelai ini sebagai sumber protein nabati dan juga sebagai pengganti susu sapi saat ini. Masyarakat saat ini itu banyak menjadikan susu kedelai sebagai pengganti susu sapi karena kandungan proteinnya yang sebanding. Lalu selanjutnya ada es krim. Es krim ini merupakan makanan penutup beku yang terbuat dari campuran susu, krim, gula, dan juga berbagai jenis perasa lainnya. Namun perlu diperhatikan ya teman-teman, meskipun es krim ini lezat, penting untuk mempertimbangkan efeknya terhadap glukosa darah dalam tubuh dan resiko penyakit terkait lainnya. Baik, selanjutnya terkait komposisi zat gizi antara es krim dan susu kedelai, lalu metode yang digunakan untuk analisis zat gizinya, lalu tren konsumsi pangan fungsional di Indonesia itu bagaimana, dan apakah ada hubungan terkait mengonsumsi junk food dengan penyakit tidak menularnya itu akan dibahas lebih lanjut oleh rekan saya. Baik, selanjutnya perbandingan komposisi antara susu kedelai dengan es krim dan juga kandungan gizinya. Nah, di sini kami mengambil contoh susu kedelai dalam 100 gram dan juga es krim
100 gram menurut Standar Nasional Indonesia pada tahun 1995. Nah, di mana susu kedelai dalam 100 gramnya itu mengandung kalori sebanyak 44 kilokalori, proteinnya 3,6%, lemaknya 2%, zat besinya 1,2 miligram, dan diketahui tidak mengandung laktosa, rendah lemak, serta bebas kolesterol. Sedangkan es krim menurut Standar Nasional Indonesia pada tahun 1995 dengan jumlah berat 100 gram, syarat mutunya itu minimum mengandung lemak sebanyak 5%, gula yang dihitung sebagai sakkrosa minimum 8%, protein minimum 2,7%, dan juga jumlah padatan lainnya minimum 3,4%. Nah, dari sini dapat dilihat bahwa di komposisi es krim ini ada minimum gula ya, yang dimana dihitung itu sebagai sakkrosa dengan jumlah minimum 8%. Sedangkan susu kedelai itu mungkin tidak di-highlight gulanya karena tidak sebanyak di es krim, seperti itu. Boleh di next? Nah, lalu efek positif dalam mengkonsumsi susu kedelai terhadap kesehatan. Yang pertama, dapat digunakan sebagai solusi pengganti susu sapi karena tidak mengandung laktosa dan dipercaya memiliki susunan asam amino yang hampir mirip dengan susu sapi. Lalu yang kedua, susu kedelai ini memiliki kandungan lemak yang rendah dan juga dipercayai bebas kolesterol. Dan yang terakhir, kandungan proteinnya itu tinggi. Selain itu, susu kedelai juga mengandung lemak, karbohidrat, kalsium, fosfor, zat besi, provitamin A, vitamin B kompleks kecuali B12 dan juga air. Boleh di next? Nah, untuk hasil analisis komponen zat gizi pada susu kedelai dengan metode Kildall, di sini kita akan meng-highlight pada proteinnya. Untuk tabel yang pertama ini, di sini ada hasil penetapan kadar protein dengan metode Kildall, di mana pada susu kedelai diambil 3 sampel. Yang pertama ada susu kedelai tradisional, yang kedua ada susu kedelai kemasan, dan yang ketiga ada susu kedelai buatan sendiri. Nah, untuk persentasi proteinnya sendiri, itu kalau susu kedelai tradisional mengandung 3,35%, untuk susu kedelai kemasan 2,31%, dan susu kedelai buatan sendiri itu 2,62%. Nah, untuk hasilnya sendiri itu dapat dilihat bahwa yang paling tinggi adalah susu kedelai tradisional. Nah, sedangkan pada tabel kedua, data hasil analisis zat gizi es krim dengan menambahkan tepung sorghum, yaitu dengan metode Kildall juga. Nah, di sini sampel yang digunakan ada es krim yang tidak dengan menambahkan tepung sorghum sama sekali, ada yang ditambahkan 15 gram, 20 gram, dan 25 gram. Di mana untuk hasil analisis proteinnya sendiri itu kita mendapatkan hasil 2,30% untuk yang benar-benar es krimnya saja tanpa ditambahkan dengan tepung sorghum. Nah, sedangkan yang ditambahkan 15%, 20%, dan 25% itu mengalami peningkatan protein seperti itu. Nah, namun teman-teman, walaupun protein di dalam es krim itu jika ditambahkan tepung sorghum lebih tinggi dibandingkan dengan susu kedelai tradisional, tetapi kita harus menyadari bahwa es krim itu merupakan salah satu jenis junk food seperti yang telah dijelaskan oleh Kania tadi. Es krim itu mengandung tinggi gula ya, di mana dapat memicu risiko penyakit degeneratif seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada tren konsumsi pangan fungsional di Indonesia. Nah, di seluruh dunia sendiri, tren pangan fungsional itu telah meningkat setiap tahunnya. Di Amerika sendiri, tren pangan fungsional telah mendapatkan pendapatan 22,4 miliar pada tahun 2009. Di Indonesia, tren pangan fungsional ini meningkat setiap tahunnya, seiring dengan berjalannya waktu, penelitian, dan publikasi. Adapun faktor yang menjadi penyebab peningkatan tren pangan fungsional di Indonesia sendiri ada 5 faktor utama. Yang pertama karena ada inovasi pangan, yang kedua ada teknologi informasi, yang ketiga ada meningkatnya populasi menua, yang keempat ada klaim kesehatan pada makanan, yang terakhir ada kesadaran pada masyarakat Indonesia sendiri. Nah, walaupun tren pangan fungsional di Indonesia ini meningkat setiap tahunnya, terdapat
para konsumen tidak mengetahui cara mengklasifikasikan produk secara tepat atau secara spesifik. Hal tersebut akan menyebabkan terhambatnya pembangunan dan pemasaran pangan fungsional di Indonesia. Selanjutnya ada resiko konsumsi junk food dengan resiko PTM pada masyarakat Indonesia. Seperti yang kita ketahui, junk food adalah makanan sampah. Secara harfiah dapat diartikan makanan yang tidak mengandung zat gizi yang baik untuk tubuh. Karena di dalamnya itu hanya mengandung tinggi gula, tinggi garam, tinggi lemak, rendah serat, dan vitamin. Prevalensi di Indonesia sendiri yang telah dilakukan oleh Nielsen pada tahun 2008, hasilnya 69% masyarakat Indonesia masih mengonsumsi junk food. Pada 2%-nya itu dikonsumsi pada saat sarapan, 9%-nya dikonsumsi pada saat makan selingan, 33%-nya dikonsumsi pada saat makan siang, dan 2% lainnya dikonsumsi pada saat makan siang. Pelajar Indonesia sendiri masih tinggi akan prevalensi mengonsumsi junk food, yaitu sebesar 83,%. Nah, konsumsi junk food ini menurut Riskesdas meningkat setiap tahunnya dan dapat meningkatkan risiko penyakit tidak menular. Adapun seperti kanker yang meningkat dari 1,4 menjadi 1,8%, lalu stroke dari 7% menjadi 10,9%, ginjal 2% menjadi 3,8%, obesitas dari 5% menjadi 8,4%, dan hipertensi dari 24,8% menjadi 3,35,1%. Nah, bagaimana sih kaitan resiko penyakit tidak menular dengan konsumsi junk food? Yang pertama ada resiko penyakit obesitas. Kita ketahui bahwa es krim memiliki kandungan yang tinggi gula. Nah, tinggi gula itu di dalam tubuh akan meningkatkan tekanan darah. Ketika tekanan darah naik, maka terjadi kelebihan gula. Nah, kelebihan gula di dalam tubuh ini akan disimpan dan diproses menjadi lemak. Lemak tersebut akan diubah oleh akan disimpan oleh tubuh di dalam jaringan adiposa. Ketika tidak ada aktivitas fisik yang terjadi, lemak tersebut akan terus menumpuk dan mengakibatkan terjadinya penyakit obesitas. Yang kedua ada diabetes. Diabetes sendiri itu di sini adalah diabetes mellitus tipe 2. Seperti yang tadi saya sebutkan, makanan junk food seperti es krim itu tinggi akan kadar gula. Jadi ketika kita mengonsumsi gula, terjadi lonjakan volume tekanan darah sehingga pankreas akan menghasilkan insulin secara terus-menerus. Ketika pankreas terjadi kelelahan, maka dapat terjadi resistensi insulin. Hal tersebut dapat mengakibatkan penyakit diabetes mellitus tipe 2. Yang ketiga ada hipertensi. Nah, hipertensi sendiri terjadi karena ketika seseorang mengonsumsi junk food yang tinggi akan garam, lalu tekanan darahnya meningkat, volume darahnya meningkat, lalu aliran darah dalam tubuh itu akan dipersempit sehingga terjadi penyakit hipertensi. Yang keempat ada penyakit jantung. Nah, ketika kolesterol dan lemak trans ini teroksidasi oleh tubuh, lalu dinding-dinding pada aliran darah itu akan tidak dapat mengalir, lalu terdapat plak dalam aliran darah tersebut tidak dapat mengalir ke jantung dan akan menyebabkan penyakit jantung. Adapun juga ketika aliran darah tidak bisa mengalir ke otak, jadi akan terkena penyakit stroke. Yang keenam ada cancer. Nah, penyakit kanker ini terjadi karena ketidakseimbangan zat gizi yang ada dalam makanan junk food. Ketika makanan junk food itu dapat memicu abnormalitas perkembangan sel di jaringan tubuh sehingga dapat terjadi resiko terkena penyakit kanker. Lalu yang terakhir ada karies gigi atau gigi berlubang. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi karena ketika mengonsumsi es krim lalu terdapat sisa-sisa atau plak es krim dalam mulut, lalu di dalam mulut tersebut akan diubah menjadi asam laktat. Asam laktat tersebut akan dimineralisasi oleh emel gigi. Lalu setelah dimineralisasi, maka sisa atau plak tersebut akan menempel dan jadi berlubang sehingga berwarna hitam. Jadi akibatnya dapat terjadi karies gigi atau gigi berlubang. Hal tersebut dapat meningkatkan prevalensi penyakit tidak menular naik secara terus-menerus jika tidak ada konsentrasitas secara serius pada penyakit tidak menular dan konsumsi junk food. Baik,
Baik, kesimpulan yang dapat kami sampaikan yaitu dari perbandingan komposisi antara susu kedelai dengan es krim dan kandungan gizinya bahwa masih perlu dikembangkan produk yang memiliki nilai gizi yang sama dengan susu hewani tetapi tidak mengandung laktosa. Nah, protein susu kedelai ini memiliki susunan asam amino yang mirip dengan susu sapi sehingga dapat digunakan sebagai pengganti susu sapi untuk orang yang alergi terhadap laktosa atau tidak menyukai susu sapi. Eh, nah, resiko konsumsi junk food pada masyarakat Indonesia ini sangat tinggi, umumnya pada pelajar. Konsumsi junk food memiliki hubungan dengan penyakit tidak menular atau PTM. Contohnya, mengkonsumsi es krim berlebih dapat meningkatkan risiko obesitas dan diabetes tipe 2. Baik, sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman atau dari Ibu Fatma? Elnisa Jikri, silahkan. Elnisa? Baik, izin bertanya, mengapa pada analisis protein es krim ini menggunakan tepung sorghum dan kenapa yang di highlight-nya itu hanya proteinnya saja? Terima kasih. Silahkan dijawab langsung. Baik, sebelumnya izin menjawab pertanyaan dari Alnisa. Jadi, kenapa kita itu tadi lebih analisis proteinnya itu menggunakan tepung sorghum pada es krim? Karena ada sebuah penelitian yang menyatakan bahwa mengkonsumsi antara susu kedelai dan juga es krim itu bisa mengkonsumsi es krim gitu, karena dengan penambahan tepung sorghum tadi. Nah, sedangkan kita juga harus mengetahui bahwa es krim itu salah satu jenis junk food yang umumnya masih sama gitu, dapat memicu penyakit degeneratif karena mengandung gula yang tinggi. Nah, kenapa yang di-highlight itu protein? Karena kita ingin membandingkan antara protein dari susu kedelai dan juga es krim. Nah, sedangkan dalam susu kedelai itu tidak dimunculkan hasil dari seratnya, dan dari es krimnya itu dimunculkan hasil seratnya. Jadi kita itu hanya ingin membandingkan proteinnya saja, karena orang-orang itu bisa saja menganggap bahwa mengkonsumsi es krim itu lebih baik dengan tambahan tepung sorghum dibandingkan dengan mengkonsumsi susu kedelai. Seperti itu, Elisa. Apakah menjawab? Baik, sudah cukup menjawab. Terima kasih, Lia. Sama-sama. Next, Zikri, silahkan. Baik, izin bertanya. Tadi kan ada yang di akhir itu apa sih risiko makan es krim ke PTM ya. Nah, terus di PTM-nya itu ada karies gigi. Kemudian kalau misalnya si tren es krim ini sudah banyak ya, sudah banyak yang mengonsumsi, itu solusi apa yang bisa diberikan agar tidak terjadi karies gigi kalau mengonsumsi es krim? Begitu. Terima kasih. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Zikri ya. Solusi yang dapat diberikan itu kalau misalnya kan tadi disebabkan karies gigi disebabkan karena adanya sisanya plak es krim di dalam mulut ya. Nah, plak tersebut akan dimineralisasi oleh enamel gigi. Nah, hal itu bisa diminimalisir dengan cara setelah kita mengonsumsi kita bisa menggosok gigi ataupun membersihkannya dengan cairan fluorida yang lain. Jadi kita bisa mengenalkan secara dini nih kepada anak-anak terutama karena pada anak tersebut biasanya ketika sudah mengonsumsi es krim itu mereka tidak gosok gigi dan itu akan bisa menimbulkan sisa-sisa makanan dan menjadi plak akan penyebab dari karies gigi. Apakah menjawab, Zikri? Oke, sudah. Terima kasih. Sama-sama. Coba buka lagi slide-nya. Iya. Ya, next. Lagi. Junk food. Tadi terkait junk food, siapa ya tadi? Dia Parosita bilang, Siva, hamburger itu termasuk junk food. Alasannya apa? Karena di situ kan ada sayuran ya padahal. Nah, coba saya pengen tahu kenapa si hamburger ini termasuk junk food. Silakan.
Baik Ibu, izin menjawab. Karena hamburger itu junk food, dia dimasaknya itu cepat dan juga mengandung kolesterol yang tinggi, tinggi karbohidrat, juga serat yang rendah, Bu. Oke, berarti junk foodnya diletaknya padahal dia punya ada sayuran, tapi tetap tidak terpenuhi atau bagaimana? Iya, walaupun dia ada sayurannya, tetapi tetap tidak terpenuhi. Oke, dah silakan ditutup. Baik, sekian dari kelompok 3A, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan selanjutnya.